Apa jadinya jika sebuah sumur tua di tengah kota menyimpan lebih dari sekadar air? Siapa yang menyangka tetes airnya bisa membuatmu kaya raya, tapi juga menyeretmu ke neraka selamanya? Sumur itu tidak boleh dipakai siapapun setelah maghrib, kata kakek tua itu. Tapi Dimas nekat, dan malam itu suara rintihan terdengar dari dalam sumur. Apakah kau berani mendengarkannya sampai akhir? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Di balik hingar-bingar pusat perbelanjaan dan wisata di Cihamplas, Bandung, terselip sebuah gang sempit yang jarang dilalui orang. Namanya Gang Rahayu. Di ujung gang itu, berdiri rumah tua peninggalan zaman Belanda yang konon tak pernah dijual sejak dulu. Rumah itu milik keluarga Mahesa, pemilik tanah luas di Cihampelas sebelum daerah itu jadi pusat urban. Dimas, seorang pemuda pekerja lepas yang baru saja di PHK dari kantornya di Jakarta, memutuskan pulang ke Bandung dan tinggal di rumah tua peninggalan kakeknya itu. Ia ingin menenangkan diri dan siapa tahu menemukan jalan hidup baru. Hari pertama ia pindah, ia langsung tertarik dengan satu hal. Sebuah sumur batu di halaman belakang, tertutup lumut dengan tutup kayu rapuh dan bau besi menyengat. Sumur itu terasa hidup. Sumur itu jangan dibuka sembarangan, apalagi malam hari. Peringatan itu datang dari Pak Mang Ujang, tetangga sebelah rumah yang sudah tinggal di situ sejak zaman Orde Baru. Kenapa, Pak? Pak Ujang hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Dulu keluarga Mahesa terkenal kaya, terlalu kaya, tapi tiap bulan ada saja keluarga yang hilang. Terakhir, adik kakekmu yang paling kecil." Dimas tidak percaya. Ia pikir semua hanya mitos lama. Tapi malam itu, Dimas terbangun oleh suara bisikan dari arah sumur. "Lirih, serak. Buka, aku kedinginan." Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap membuka jendela dan melihat sumur itu basah, padahal tak turun hujan. Pagi harinya, saat ia membersihkan halaman, Dimas membuka tutup sumur itu secara iseng. Ia menimba satu ember air, tapi air itu bukan air biasa. Warnanya keemasan, mengilap, dan berat sekali. Ia menuangkan air itu ke baskom, dan tercium aroma kemenyan dan darah. Tidak mungkin. Dimas menyendok cairan itu ke dalam botol, lalu iseng membawanya ke toko logam dekat pasar. Hasil uji cepat, "Mas, ini partikel emas asli." Dimas terdiam. Apakah ini jalan keluar dari kemiskinannya? Malam berikutnya, ia kembali menimba air itu. Semakin malam, airnya semakin pekat, semakin wangi, semakin berat. Tapi pagi harinya, ia mendapati kucing tetangganya mati tergantung di pagar rumah. Di tembok belakang rumahnya tertulis dengan darah, "Satu nyawa, satu keberuntungan." Dimas gemetar. Tapi uang dari emas itu sudah membuatnya bisa bayar hutang, beli motor, bahkan memperbaiki rumah. Apakah ia akan berhenti? Tapi malam itu, suara dari sumur itu semakin keras. "Kau sudah mencicipi rezeki kami, kini bayar dengan darahmu sendiri." Dimas mendengar langkah kaki di atap, tapi rumah itu terkunci dari dalam. Ia mencoba menelepon polisi, tapi semua sinyal hilang. Dan di depan sumur, sudah berdiri seorang wanita berbaju putih dengan mata hitam legam. Wanita itu berkata pelan, "Sumur ini belum kenyang, Dimas Mahesa." Wanita berbaju putih itu berdiri diam di depan sumur. Rambutnya menutupi sebagian wajah, tapi sorot matanya menembus dingin ke dalam dada Dimas. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bicara.
Angin tiba-tiba berhenti. Waktu seperti membeku. Wanita itu mendekat perlahan. Langkahnya tak menimbulkan suara, tapi setiap geraknya membuat dada Dimas makin sesak. "Aku penjaga sumur ini, kau sudah membangunkannya." Suara itu tidak keluar dari mulut wanita itu, tapi langsung menggema di kepala Dimas. "Kau bisa kaya, tapi kau harus beri tumbal." Seketika wanita itu menghilang. Sumur kembali sunyi. Tak ada jejak air, tak ada bekas langkah. Hanya satu hal yang tertinggal di tanah. Sebuah kendi kecil berwarna hitam dan secarik kain berisi tulisan merah. "Tumbal pertama harus darah keluarga." Dimas berlari masuk ke rumah. Ia mengurung diri semalaman, gemetar dan berkeringat dingin. Tapi pikirannya terus kembali ke satu hal. Emas itu nyata. Kekayaan itu nyata. Dan kini ia tahu caranya. Besok harinya Dimas menerima kabar dari Jakarta. Ibunya terkena stroke ringan. Ia kaget, tapi anehnya rasa kaget itu bercampur dengan satu bisikan kecil dalam hati. Dia sudah tua, dia sakit. Mungkin ini jalannya. Bisikan itu tumbuh makin keras. Dan malam itu, Dimas kembali ke sumur. Ia membawa kendi hitam. Ia berdiri di hadapan sumur sambil berkata, "Kalau memang ini jalannya, ambillah dia, jangan aku." Tak lama, angin berputar seperti pusaran. Kendi di tangannya pecah sendiri. Dari dalam sumur terdengar suara tawa cekikikan, seperti anak kecil, tapi dengan nada serak yang membuat bulu kuduknya berdiri. Paginya, ia mendapat telepon. "Ibu kamu koma." Tapi anehnya, rumah sakit bilang tubuhnya kehilangan darah banyak, padahal tidak ada luka. Dimas hanya terdiam. Ia tahu, tumbalnya diterima. Minggu berikutnya Dimas menjadi seperti orang lain. Ia mulai beli mobil, bangun kafe kecil di Cihamplas, dan emas dari sumur itu tak pernah habis. Ia hanya perlu datang setiap malam Jumat membawa kendi baru. Tapi mimpi buruk mulai datang setiap malam. Ia melihat ibunya berdiri di pojok kamar, tubuhnya kaku dan pucat, memandang tanpa ekspresi. Dan setiap kali ia menimba air, dari dalam sumur muncul bau amis yang menyengat. Sesekali ia merasa ada tangan kecil yang menyentuh kakinya dari bawah air. Suatu malam, saat ia membuka kendi yang ia tanam di dekat sumur, ia menemukan kuku manusia. Tertancap di lumpur, masih segar, masih berdarah. Dimas mulai kehilangan arah, tapi uang membuatnya terus terjebak. Sampai akhirnya seseorang muncul ke rumahnya. Sepupu jauhnya bernama Rama yang baru pulang dari pesantren. "Mas Dimas, aku mimpi buruk terus. Mimpi sumur ini, mimpi jenazah keluarga kita jatuh ke lubang gelap. Aku takut, Mas." Dimas hanya menjawab pelan, "Kalau kau sayang nyawa, jangan pernah buka sumur ini." Tapi malam itu, Rama tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia keluar dari kamar jam 2 pagi. Dan dari balik jendela, Dimas melihat Rama berdiri di depan sumur, hendak membuka tutupnya. Dimas berlari keluar, tapi terlambat. Dari balik sumur, muncul tangan-tangan hitam yang menarik Rama ke dalam. Ia menjerit, jeritan yang akan menghantui malam-malam Dimas selamanya. Dan sumur itu kembali diam. Hanya menyisakan kendi baru yang muncul sendiri dari bawah tanah dengan tulisan, "Tumbal selanjutnya akan datang sendiri, kau tinggal terima." Setelah Rama menghilang, Dimas hampir gila. Ia menggali halaman mencari jasad sepupunya, tidak ada. Ia lapor ke polisi, tapi mereka hanya mencatat dan pergi. Tak ada bukti, tak ada saksi. Hanya sumur tua dan seorang Dimas yang makin kaya tapi makin tampak seperti orang sekarat. Dalam seminggu, proyek kafe miliknya berkembang jadi 2 cabang. Orang-orang mulai bertanya, "Kok bisa cepat banget?" Dimas hanya tersenyum, tapi matanya kosong. Karena ia tahu, setiap uang yang ia hasilkan dibayar dengan nyawa. Suatu malam, Dimas bermimpi, tapi ini bukan mimpi biasa. Ia berada di dalam ruangan batu, gelap, hanya diterangi cahaya merah darah dari lentera kecil. Di tengah ruangan itu ada sebuah tahta emas, dan di atasnya sosok tinggi kurus tanpa wajah. Sosok itu berbicara tanpa suara. "Kau belum bayar penuh.
masih ada utang jiwa. Jika tak disetor, semua akan kembali padamu. Dimas terbangun dengan teriakan. Tubuhnya penuh luka cakaran, seperti dicabik dari dalam. Dan di ujung tempat tidurnya, kendi hitam itu berdiri sendiri, utuh kembali. Tertulis satu kalimat pendek dengan darah. Darahmu, atau darah yang kau cintai. Dimas panik. Ia tak punya banyak keluarga, hanya ibunya yang sudah koma dan adik perempuannya, Sekar, yang tinggal di Surabaya. Satu-satunya yang tersisa. Dan malam itu, Sekar menelepon. "Mas, aku mimpi buruk tentang sumur tua. Aneh ya, kita nggak pernah cerita soal itu sebelumnya." Dimas kaku. "Sekar, tolong, jangan pernah datang ke Bandung sekarang. Jangan ke rumah, janji ya?" Tapi Sekar tidak menjawab, hanya diam, lalu menutup telepon dengan cepat. Keesokan harinya Sekar hilang, tak bisa dihubungi. Dimas berangkat ke Surabaya, tapi polisi hanya bilang Sekar tidak meninggalkan jejak. Ponsel terakhir aktif di rest area tol Cipularang. Setelah itu mati. Dimas pulang ke Bandung, gemetar. Ia tahu ini bukan hilang biasa. Dan benar saja, saat ia pulang ke rumah, di atas tutup sumur berdiri sepasang sepatu milik Sekar. Masih bersih, masih wangi, tapi satu tali sepatu diikat simpul berdarah. Dimas menangis. Ia berteriak-teriak memanggil adiknya, tapi tak ada jawaban. Sampai suara itu kembali. "Kau sudah berutang, kau yang buka pintu, maka terimalah balasannya." Sejak malam itu, Dimas mulai dihantui bayangan keluarga yang telah ia korbankan. Setiap malam Jumat, ia melihat Rama duduk di pojok dapur. Ibunya tergeletak di pojok kamar mandi. Dan Sekar berjalan menyusuri lorong dengan mata yang kosong dan bibir terkunci benang hitam. Uang makin banyak, tapi Dimas tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dan setiap ia menolak membuka kendi baru, uang emasnya berubah menjadi lintah. Hingga akhirnya, suatu malam, semua pintu rumah terbuka sendiri. Sumur bersinar merah, dan dari dalam muncul sosok perempuan berbaju putih yang pertama kali ia lihat. Tapi kali ini, dia bukan diam. Dia menangis. "Tolong aku dulu juga tertipu seperti kamu." Dimas mendekat, dan sebelum ia sempat bertanya siapa dia, perempuan itu menatap dengan mata yang berubah hitam legam dan berkata, "Kini giliranku bebas, dan kamu yang ganti jadi penjaga." Dimas terpaku. Tubuhnya membeku. Mulutnya tak bisa bersuara. Perempuan berbaju putih itu menatapnya lurus. Dari wajahnya mengalir darah, bukan air mata. Suaranya berubah parau, berat, seperti banyak suara bergema jadi satu. "Kau sudah kenyang emas. Kini waktunya kau jaga gerbangnya." Dimas mencoba lari, tapi tubuhnya tertarik sendiri ke arah sumur. Tangan-tangan hitam keluar dari lubang gelap itu, menariknya perlahan seperti tali tak kasat mata. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tak pernah keluar. Ia hanya bisa menangis. Ini bukan pesugihan biasa, ini kutukan. Malam itu, Dimas pingsan. Saat ia sadar, ia sudah berada di dalam sebuah ruang batu sempit, mirip seperti yang ia lihat dalam mimpi. Dindingnya merah, berlendir. Di ujung ruangan ada kursi batu, dan di atasnya kendi hitam yang sekarang tampak membusuk, mengeluarkan asap hitam yang menggulung seperti ular. Dimas berjalan pelan. Lalu, dari sudut ruangan muncullah sosok-sosok yang ia kenal. Rama, ibunya, Sekar. Ketiganya menatapnya tanpa emosi. Tiba-tiba mereka bicara serempak. "Kau tak bisa kabur, Mas. Kami sudah jadi bagian dari perjanjianmu." Dimas jatuh berlutut. "Aku nggak tahu. Aku cuma butuh uang. Aku pikir cuma butuh doa-doa aneh. Aku nggak tahu harus kasih tumbal." Rama melangkah mendekat. Wajahnya separuh hancur, seperti digigit makhluk buas. "Tapi kau tidak berhenti meski tahu. Kau lanjut karena rasa rakusmu. Maka kini, kau adalah kami." Tiba-tiba semuanya hilang. Dimas terbangun di atas ranjangnya sendiri, napas terengah. Pagi menjelang, langit cerah, burung-burung berkicau.
Ia menyentuh wajahnya, masih utuh. Ia menyentuh lantai, hangat. Semua cuma mimpi, pikirnya. Ia berlari ke halaman. Sumur masih ada, tapi tertutup tembok semen, seperti tak pernah ada. Dimas menangis, ia sujud, ia bersyukur. Mungkin semua hanya mimpi buruk. Mungkin ia diberi kesempatan baru. Tapi saat ia masuk ke dalam rumah, semua furnitur sudah berubah tua dan berdebu. Kalender di dinding menunjukkan tahun 2007. Dan di cermin dekat pintu, refleksi wajahnya bukan lagi Dimas yang muda dan segar, tapi seorang kakek tua dengan mata kelam dan kulit kering seperti batu. Ia memekik. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Suara seorang pemuda dari luar. Permisi, saya Dika, cucu jauh dari keluarga Mahesa. Katanya rumah ini warisan. Boleh saya lihat-lihat? Dimas gemetar. Langkahnya mundur perlahan. Di belakangnya kendi hitam muncul kembali di sudut ruangan. Dan suara perempuan itu terdengar samar. Penjaga lama pergi, penjaga baru datang. Lingkaran kembali, dimulai. Dimas menatap pintu dengan napas tercekat. Nama itu, Dika, menggema seperti pertanda baru. Ia tahu siklus telah dimulai kembali. Dan kini, ia adalah penjaga. Ketukan di pintu semakin keras. Tok! 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 Halo, ada orang? Saya dapat info rumah ini kosong, tapi lampu nyala. Suara Dika terdengar gelisah. Jujur, belum tercemar. Dimas berjalan pelan menuju pintu. Tangannya bergetar, tapi sebelum ia sempat membukanya tubuhnya berhenti sendiri. Langkahnya mundur. Tangan-tangan hitam muncul dari bayangannya sendiri dan menahan geraknya. Dan suara itu, suara sosok tak bernama dari dalam sumur. Berbisik pelan. Tugasmu bukan menyambut, tapi menjerat. Malam itu, Dika akhirnya memutuskan pulang. Tapi rasa penasaran membuatnya kembali esok sore. Kali ini ia masuk lewat jendela belakang yang terbuka sedikit. Dan untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, sumur itu muncul kembali. Tembok semen yang menutupnya telah hancur, runtuh, seolah tak pernah ada. Di dekat sumur berdiri Dimas. Tapi wajahnya kosong. Matanya seperti lubang gelap tanpa jiwa. Mas Dimas, saya cucu dari Om Surya, dulu tinggal di Jakarta. Katanya kita masih keluarga. Dimas hanya membalikkan badan, perlahan. Lalu berkata datar, kalau kau ingin kaya, sumur ini bisa bantu. Dika semula tertawa kecil. Saya arsitek mas, bukan paranormal. Tapi, saya emang lagi kepepet utang proyek. Hahaha. Dimas mendekat, matanya tak berkedip. Coba kau timba airnya, 1 kali saja. Dika, meski ragu, tetap menuruti. Ia menarik timba perlahan, dan saat airnya keluar, emas. Cairan emas kental memantulkan sinar sore. Berat, wangi. Aneh tapi memikat. Wajah Dika berubah. Ini asli? Lebih dari itu, jawab Dimas. Tapi butuh satu hal untuk mengaktifkannya. Satu janji. Apa? Minum 1 tetes, maka rezekimu mengalir. Dika menatap cairan itu, lalu menatap Dimas. Dan seperti hipnotis, ia mendekatkan ember itu ke bibirnya. Tepat saat setetes menyentuh lidahnya, langit berubah gelap, angin berputar, dan dari dalam sumur terdengar tawa ribuan suara. Dimas berbisik, "Selamat datang di lingkaran, Dika Mahesa." Malamnya Dika menangis sendiri di pojok kamar. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi ia merasa tubuhnya lebih ringan, lebih tajam. Dan anehnya semua orang yang menagih utangnya tiba-tiba membatalkan hutang sendiri. Ia dapat proyek besar keesokan harinya, tanpa usaha. Dan malamnya, sebuah kendi hitam muncul di halaman rumah warisan itu. Dengan secarik kain bertuliskan, "Tumbal pertama, dia yang paling kau kasihi." Dika panik.
Ia menelepon kekasihnya Laras. Tak ada jawaban. Ia membuka media sosial dan menemukan berita kecelakaan. Motor jatuh ke jurang di Lembang. Korban Laras, 26 tahun. Dika berteriak sekeras-kerasnya. Ia berlari ke arah sumur, melempar timba, memukul batu, meneriakkan nama Dimas. Dan saat ia mendongak, Dimas berdiri di pinggir sumur, tersenyum samar. Sudah dimulai, nak. Sekarang giliranmu menjaga apa yang kau buka sendiri. Dika terduduk di tanah, pucat. Pikirannya kacau. Laras baru saja meninggal. Baru kemarin mereka bicara soal menikah. Dan sekarang, tumbal. Ia menatap kendi hitam yang muncul di halaman belakang seperti hantu yang tidak mau pergi. Di samping kendi itu, ada foto Laras. Basah, berdarah. Dan di belakangnya, goresan kuku seperti cakaran minta tolong. Dika memukul tanah, berteriak, mengutuk, menyebut nama Tuhan. Tapi sumur itu hanya diam, menunggu. Dimas muncul di ambang pintu, wajahnya tenang, tapi mata itu seperti dua lubang kubur yang tak bisa ditutup. Menyesal? Kenapa lu gak bilang dari awal? Teriak Dika. Apa gunanya? Semua orang akan tetap minum kalau ditawari emas. Dimas duduk perlahan di tepi sumur. Aku dulu sama kayak kamu. Niatnya cuma sebentar. Cuma mau lepas dari utang, dari beban. Tapi begitu tumbal pertama diambil, kau tidak akan pernah bisa keluar. Terus sekarang lo apaan? Pengikut iblis? Bukan, penjaga. Dika mulai mencari cara keluar. Ia cari orang pintar, dukun, ustadz, siapapun. Tapi semuanya selalu berujung satu jawaban. Selama sumur itu belum ditutup darah terakhir, pesugihan akan terus hidup. Darah terakhir siapa? Tanya Dika. Ustadz itu hanya menjawab, darah yang memulai atau darah yang menyelesaikan. Dika kembali ke rumah, mencari silsilah keluarga, menyisir tumpukan dokumen tua. Sampai ia menemukan foto tua seorang perempuan cantik berbaju putih. Di balik fotonya tertulis, Rukmini Mahesa, istri pertama Surya Mahesa. Hilang tahun 1946, diduga bunuh diri di sumur belakang. Wajah perempuan itu sama persis dengan sosok hantu yang dilihat Dimas di malam pertama. Dika kembali menantang Dimas. Perempuan itu, dia leluhur kita, lo tahu? Dimas mengangguk. Dia penjaga pertama, korban pertama, dia yang dijual kakek buyut kita demi kekuasaan, dan sejak itu, darah Mahesa harus terus bayar. Berarti kita bisa akhiri ini. Kita harus tutup sumur ini, bakar rumah ini, akhiri semua. Tapi Dimas menggeleng. Kau masih belum mengerti, ini bukan soal rumah, bukan soal tanah, ini soal perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian darah yang ditandatangani bukan dengan tinta, tapi dengan nyawa. Malam itu, kendi hitam muncul lagi. Tapi kali ini, bukan satu, 3 kendi. Masing-masing bertuliskan nama, Dika Mahesa, Dimas Mahesa, Rukmini. Dan tanah di sekitar sumur mulai retak, terbuka, menganga. Dari dalamnya terdengar jeritan, rintihan, tawa, tangis. Semua bercampur. Dimas berlutut, matanya berlinang. Aku capek, Dik. Udah 18 tahun aku jaga. Sekarang, giliranmu. Lo gak bisa kabur gitu aja. Aku gak kabur, aku pulang. Lalu Dimas membuka kendi miliknya. Minum setetes. Dan tubuhnya terbakar pelan, menjadi abu lalu hilang. Hanya menyisakan pecahan kendi berlumur darah. Dika terdiam. Dari dalam sumur, suara perempuan itu memanggil. Satu lagi, darah terakhir, lalu kau bebas. Malam di Cihampelas mendadak begitu dingin. Sumur itu menganga seperti mulut iblis yang siap menelan dunia. Di pinggirnya Dika berdiri sendiri. Tangannya menggenggam kendi terakhir yang tertulis, Dika Mahesa. Langit gelap tak berbintang. Semua suara lenyap. Hanya satu yang tersisa, bisikan dari dalam sumur. Teteskan darahmu,
atau semuanya akan berulang. Dika menunduk. Tangannya gemetar. Pisau kecil yang ia genggam terasa berat seperti beban dosa dari 7 generasi. Ia telah kehilangan Laras. Ia telah melihat sepupunya Dimas menyerahkan diri ke neraka. Ia tahu, bila ia tak mengakhiri ini, generasi berikutnya akan dipanggil lagi. Akan ada Dina Mahesa, Andra Mahesa, atau siapapun Mahesa lain yang akan datang membawa rasa penasaran, lalu berakhir jadi penjaga. Dika mengambil napas panjang, lalu menggores lengannya. Setetes darah jatuh ke dalam kendi. Tanah berguncang, angin berputar liar, lantai di sekeliling sumur merekah, dan cahaya merah menyala dari bawah. Terdengar jeritan, ribuan suara yang akhirnya dilepaskan. Tiba-tiba, perempuan berbaju putih muncul dari pusaran itu. Rukmini. Ia melayang, rambutnya basah darah, wajahnya penuh luka. Tapi matanya tak lagi hitam. Ia menatap Dika dan tersenyum. Akhirnya, ada yang memilih mengakhiri, bukan menikmati. Tangannya mengelus wajah Dika, lalu tubuhnya hancur jadi cahaya. Menghilang. Bersama sumur, bersama semua kendi. Pagi harinya, Dika terbangun di halaman rumah. Tapi rumah itu kini hanyalah puing-puing terbakar. Sumur hilang. Tak ada sisa apapun, hanya tanah kosong dan bau belerang samar di udara. Polisi datang, warga berdatangan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Tak ada yang percaya tentang pesugihan. Dika dibawa ke rumah sakit. Divonis stres berat, tapi tubuhnya sehat, dan ia memilih pergi jauh, meninggalkan nama Mahesa. 2 tahun kemudian, di sebuah desa kecil di Garut, seorang pemuda bernama Rehan sedang menggali tanah untuk pondasi rumah barunya. Tiba-tiba, sekopnya membentur benda keras. Ia menggali lebih dalam. Sebuah kendi hitam, masih utuh, masih berbau darah. Dan di balik kendi itu, ada secarik kain. Darah Mahesa telah tertutup, tapi kerakusan manusia tak pernah berhenti. Perjanjian bisa dimulai kembali jika kau berani membuka. Rehan tersenyum kecil. Ia tak tahu siapa Mahesa, tapi ia tahu dunia ini tak pernah kehabisan orang yang mau menjual jiwanya. Waktu telah berlalu, 3 tahun sejak Dika Mahesa menghilang dari Bandung. Rumah tua keluarga Mahesa kini hanyalah kenangan. Tanahnya dibeli developer, dijadikan kafe kekinian. Tapi tanah tak pernah lupa. Dan di bawah fondasi kafe itu, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang tak pernah benar-benar mati. Garut, Jawa Barat. Rehan, pemuda 27 tahun, seorang petani muda yang sempat gagal buka usaha hidroponik, menemukan kendi hitam saat menggali pondasi rumah barunya. Awalnya ia abaikan, tapi malam harinya suara-suara mulai datang. Tanam aku di tanah, siram aku dengan darah, maka emas akan datang padamu tanpa batas. Rehan mengira ini hanya lelah, tapi seminggu kemudian ia kehilangan ayahnya, mati mendadak tanpa sebab medis yang jelas. Dan di tempat ayahnya dikubur, tumbuh bunga aneh, hitam, berduri. Di bawahnya, kendi itu muncul kembali. Rehan mulai gelisah, tapi juga penasaran. Ia bawa kendi itu ke seorang kolektor benda pusaka di Tasikmalaya. Namun sebelum sempat diuji, kolektor itu ditemukan mati dalam posisi bersujud, dengan mata terbuka dan darah keluar dari telinga. Di samping tubuhnya, kendi hitam itu kembali, utuh. Rehan mulai mimpi buruk, melihat perempuan tua berpakaian putih, tapi bukan Rukmini. Ini sosok baru, lebih tua, lebih kejam. Suaranya serak. Kau bukan darah Mahesa, tapi kerakusanmu membuatmu sama. Maka kini perjanjian dibuat ulang, tanpa silsilah, tanpa batas. Kini, siapapun bisa membuat pesugihan, asal mau bayar harganya. Di Jakarta, beberapa minggu kemudian, seorang influencer tiba-tiba viral karena mendadak kaya setelah hidup susah. Orang-orang penasaran. Ia buka kelas manifestasi kekayaan yang dibumbui spiritualitas. Di salah satu fotonya tak sengaja, ada kendi hitam di pojok ruangan. Orang-orang tak sadar.
Tapi kamu yang sudah tahu kisah Mahesa, kamu tahu. Kendi itu sudah mulai berpindah. Kendi itu sudah memilih korban baru. Kendi itu kini bebas. Dan pesugihan tak lagi butuh darah keluarga. Hanya butuh niat rakus yang cukup. Jakarta, 3 bulan kemudian. Influencer muda bernama Alia R tiba-tiba viral. Dulu dikenal sebagai beauty vlogger biasa dengan 5.000 followers. Sekarang, 2 juta pengikut. Brand lokal dan internasional antre endorse. Bahkan rumor bilang ia beli rumah 7 miliar dalam 3 minggu. Semua orang memujanya. Tapi tidak ada yang tahu. Kekayaannya dimulai dari satu benda kecil berwarna hitam yang ia temukan di Garut. Saat liburan bersama pacarnya Rehan. Ya, Rehan. Dia kayak kerasukan waktu nemu kendi itu, ujar teman Alia dalam podcast. Tiap malam ngelamun depan kendi, kadang ngomong sendiri. Terus satu malam, dia hilang. Cuma ninggalin kendi di teras Alia. Dan sejak hari itu, Alia mulai kaya. Rehan tak pernah ditemukan. Malam-malam Alia mulai terganggu. Suaranya lembut, menggoda. Kau sudah mencicipi emasnya. Kini, beri satu untuk kami. Kami haus, kami lapar, jangan pelit. Alia pikir itu hanya stres. Sampai suatu pagi, ia menemukan anjing peliharaannya mati. Lehernya sobek, tapi tak ada darah. Dan kendi itu berpindah sendiri ke ruang tengah. Seminggu kemudian, ibunya Alia kecelakaan parah, tanpa sebab. Dan di ICU, dokter berkata, darahnya hilang, tapi tak ada luka luar, seperti tersedot dari dalam. Alia menangis. Tapi brand besar tiba-tiba menawar kontrak senilai 1,2 miliar. Tawaran yang terlalu besar untuk ditolak. Dan malam itu, kendi kembali bersinar. Tumbal pertama diterima. Lanjutkan atau akhiri. Tapi ingat, siapa yang berhenti akan diganti. Alia mulai mengalami deja vu yang aneh. Ia mimpi menjadi perempuan tua di zaman kolonial. Ia berjalan ke sumur, lalu ditenggelamkan oleh suaminya sendiri. Darahnya jadi awal dari semua pesugihan. Dan dalam mimpi itu, ia mendengar nama Rukmini. Kini, pesugihan tak lagi butuh garis keturunan. Ia telah berubah. Kendi hitam kini adalah sistem terbuka. Siapapun bisa terikat asal menemukannya, mencicipi emasnya, memberi tumbal. Kendi telah menjadi entitas sendiri. Ia bisa berpindah, merasuk, menyesatkan. Dan kabarnya kini kendi itu telah sampai ke Tobelo, Maluku Utara. Seseorang melihatnya terkubur di pantai. Seorang anak kecil menyentuhnya dan mulai bicara sendiri malam-malam.